bukan fx, ya, kemudian minus sumbu x. Kemudian kalau kita mencari integral antara x0 sampai xm, ya, integral fx, ya, fx, ya, dari sini, maka kita bisa membagi-baginya dalam bentuk apa? Jadi kita mencari luasan ini, tambah luasan ini, tambah luasan ini, tambah luasan ini, tambah luasan ini. Kemudian sekarang problemnya gimana mencari luasan di bawah yang kotak ini? Apa luasan seperti ini? Nah ini bisa saja kita gambarkan bentuk apa? Trapesium. Bisa juga kita bentukkan bujur sangkar. Nah ini kalau kita bentuk bujur sangkar, ya, bujur sangkar, persegi panjang, ya, sehingga kotak-kotak gini, nah, kelihatan kan bisa kita apa? Mencari luasan di bawah kurva ini dengan cara menghitung luasan kotaknya. Gimana cara menghitung luas persegi panjang? Rumusnya apa, Nak? Halo? Mana luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Nah ini kita bisa dapatkan lebarnya ini. Jadi 5 kurangi 3. Dan kita bisa bikinkan dia standar apa seragam. Jadi lebar ini sampai lebar ini ya. Ini 2, ini juga 2, ini 2, ini 2, 2, 2, 2. Sehingga biar lebarnya sama setiap kotaknya. Terus panjangnya gimana mencari panjangnya? Tentu saja kalau kita punya ini 4, tingginya ini berapa berarti? F4. X sama dengan 4 dimasukkan ke fungsi fx. Ya, kita sebutkan F4. Fx sama dengan 4. Jadi fungsi X sama dengan nilai X sama dengan 4 dimasukkan ke dalam fungsi. Itu untuk mencari tingginya ini. Jadi 10 ini dapatnya dari situ. Itu juga ini 7 ini dapatnya dari mana? Ya F6 ini. Nah, kita masukkan. Sehingga kalau luasan ini berarti apa? Ini lebar yang sama kita sebut aja H. Ini H dikali apa? F. X-nya ya misalkan kita ambil misalkan ini di titik X0 maka Fx0 ya di sini kali ini di sini misalkan ya berarti Fx0 dikali dengan hanya itu jika ini nanti ini ke ini ke sini kan sama dengan ini ke sini dengan ini ke sini dengan ini ke sini ini ke sini sehingga kalau kita dapatkan nah ini lebarnya sama ya yang titik-titik itu sama maka ini Fx0 nah titiknya ini luasan kotak yang ini berarti apa lebar ini H dikali Fx Fxi gitu. Kemudian kenapa sih kok kita nggak pakai itu saja ya gampang ya kok nggak kalau kita integral pakai Riemann aja segi 4 gitu luasannya karena Riemann juga mempunyai error ya. Errornya gimana? Yang harusnya luasannya ini teratur ya. Ternyata ada beberapa lebih-lebih. Nah, lebih-lebih ini kan nggak boleh. Terus ini juga kurang. Atau kita boleh di sini ya. Nih, luasannya ini terlalu berlebih. Nah ini kurang. Nah ini juga kurang. Ini berlebih. Ini ada yang bolong. Ini berlebih. Kurang, lebih, kurang. Nah kan ada berarti tidak tepat. Jika dia lebihnya sama dengan kurangnya, maka kemungkinan ya errornya 0. Tapi kalau dia tidak sama ya berarti ada nilai ketidaktepatan. Nah, situ kita namakan errornya lebih dari 0 sehingga kita namanya pendekatan optimasi. Oke, jadi luasnya Riemann tadi kan Fx kali H ya. Sehingga kita punya luas 1, luas 2, tambah luas 3 ya, luas di bawah semuanya adalah apa? Fx dikali H. Sigma Fxi dikali H. Hanya kan sama semua, saya keluarkan. Sehingga nanti di sini H dikali sigma Fx. Ini untuk mencari integral model Riemann. Oke. Kita keluarkan
coba. Jadi kita coba mengenalnya. Berarti kalau kita untuk mencari luasan, mencari integral ya sebuah fungsi fx, kita bisa menghitung menggunakan rumusan seperti ini. Integral fx dx dengan batas ab sama dengan h dikali sigma fxi. Apa itu fxi? Ya nilai x0 ya dimasukkan ke fungsi fx-nya ditambah x sama x1 dimasukkan ke fungsinya ya, ditambah dan seterusnya. Itu namanya sigma. Kemudian hasil dari penjumlahan tadi dikalikan dengan h. Terus kemudian kita lihat di sini untuk cara menghitung. Kalau kita punya integral 10 x kuadrat dx, integral x kuadrat apa nak? Oh 0 x kuadrat integralnya apa? X kuadrat lah pintar. Sepertiga x pangkat 3. Nah, tapi kurang konsentrasi kali ini. Yang ditanya adalah integral x kuadrat. Ya, itu artinya ada sepertiga x pangkat 3. Sehingga terus kemudian nanti kita coba secara eksak ya. Ini bisa gampang kita kerjakan. Sepertiga x pangkat 3 dengan batas 1, 0. Berarti apa? 1 ya, sepertiga kali 1 pangkat 3 ditambah sepertiga kali 0 pangkat 3. Hasilnya berapa? Dapat? Nah, ya. Sepertiga itu berapa? 1 dibagi 3, 0,34 ya. Berarti sekarang kita udah punya ya, kalau secara eksak kita punya hasilnya adalah sepertiga. Sekarang kalau kita pakai metode Riemann tadi bilangnya 1, 0, berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Nah, kita namakan jadinya 1. Fungsinya adalah berarti y sama dengan apa? X kuadrat. Berarti ini luas yang dibatasi x kuadrat dan sumbu x. Karena sumbu x ini ya, dari luasan baru. Kemudian kita gambarkan dia dalam bentuk apa? Kotak-kotak. Luasannya dalam bentuk kotak-kotak. Gimana caranya? Berarti kita mau mencari nilai apa? Nah, ini. Kita mau mencari nilai. Jadi kita kan mau apa? Nilainya adalah hanya harus kita cari. Berapa kita bagi sama rata? Caranya gimana? Ini mau ada berapa iterasi? Oh, saya mau bikin 10. Berarti kita mencari hanya adalah B dikurangi A dibagi 10 dibagi N. A hanya adalah selisihnya 0,1. Sehingga antara sini sampai sini nanti dibagi 10 bagian, kemudian selisihnya adalah 0,1. Maka X-nya adalah 0 ditambah 0,1. Jadi 0,1 ya, X1-nya. Kemudian X2-nya 0,1 tambah 0,1 jadi 0,2 dan seterusnya. Sehingga kita punya nilai X-nya sini. Kemudian rumusnya tadi apa? Bahwa
sigma integral AB fx dx itu sama dengan H dikali sigma fx. Sehingga kita harus cari apa tadi H dapat 0,1, kita mencari sigma fx-nya. Gimana caranya? Ya fungsi ini 0 dikali 0 dimasukkan ke tadi ini fx-nya kan x kuadrat. 0 kuadrat berapa? 0. 0,1 kuadrat berapa nak? 0,1 kuadrat berapa? Nah, pintar. Terus habis itu 0,2. Ini berapa? 0,2. Nah, lakukan terus sampai nilai 1 dimasukkan ke fungsi. Nih, jadinya ketemu seperti ini. Lalu, maka integralnya apa? Tadi rumusnya H dikali sigma fxi. Maka fx-nya ini dijumlahin dulu. Ketemunya 3,85. Dikalikan H, hanya 0,1. Kita dapatnya adalah 0,385. Nah, kalau secara eksak kita selesaikan 0,33 ya. Berarti ada selisih. Berapa kesalahan errornya adalah 0, mutlak dari 0,385 dikurangi 0,33. Temunya adalah 0,050. Ini error. Berarti integral 10 x kuadrat dx kalau menggunakan metode Riemann hasilnya berapa? 0,385. Jadi kalau metode numerik bisa diselesaikan dengan metode numerik jika ada batas atas sama bawah. Oke. Di sini kita dapatkan menggunakan Riemann 0,385. Ada pertanyaan dari sini? Oke, ada ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini ada integral Riemann tadi. Oh iya, kalau kalian ingin ngoding, ya, ini ada algoritmanya. Ya. Pertama kalian definisikan fungsi fx dulu. Ya. Terus itu tentukan batas bawah dan batas atas. Ya, ini soalnya batas atas sama bawah berapa. Gitu ya. Kemudian ditentukan juga tadi ya mau dibagi sama rata berapa bagian. Kemudian baru ditemu kalian hitung itu sama dengan B min A dibagi ya. Baru kalian hitung apa? Sigma fxi dikalikan H. Sudah selesai. Gampang ya? Untuk sama cara ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke metode selanjutnya. Namanya integrasi trapezoidal. Ya. Di integrasi trapezoidal tadi bentuknya butuh sangka persegi panjang.
Sedangkan di metode trapezoide ini bentuknya trapesium, ya. Jadi untuk menghindari yang banyak lengkukan ini apa? Ya jadi mau bisa beri. Oh ya, suaranya jauh. Halo, halo. Begini, tes, tes. Pak keraskan saya. Suara saya teriakkan. Halo? Oh iya. Oh, jangan volume saya kurangi. Enggak ya. Ya, full. Oke. Iya dah. Ya, saya matikan suaranya, bisa nyalakan lagi. Tes, tes. Halo, kayak gini gimana? Saya pakai headset ya. Oh alah, loh alah, makanya kalian saya tanyain kok suwe, suaranya nggak jelas ya. Oh alah, maaf ya, Wira, anu, Jiwa Suudono. Ini kemana anak-anak semua? Kok nggak jawabnya, suara nggak jelas. Terus kita ulang lagi atau gimana nih? Paham nggak yang tadi? Oke, saya ulang lagi ya karena suaranya tadi lost kontak. Oke, jadi gini, metode Raymond itu menggunakan mencari luasan di bawah persegi panjang. Nah, persegi panjang itu berarti luasannya ini kurva. Luasan di bawah kurva ini bentuknya jadi persegi panjang kita bagi. Dengan kita anggap kita jadikan lebarnya ini sama. Ya. Berarti setiap persegi panjang ini, contohnya yang ini, berarti lebar ini dikali apa? Tingginya ini. Tingginya didapat dari mana? Fx. Nah, jadi misalkan kalau saya ini agak bingungin sih, ini karena tidak tepat di sini ya, tidak menyenangkan. Misalkan ini contoh aja, kalau saya punya di sini 6 ya, maka kita untuk mencari nilai 10 itu adalah 6 ini dimasukkan ke fungsinya. Jadi F6 itu adalah sama dengan tingginya ini. Oke. Sehingga kalau gitu luasan ini gimana? Berarti ini dikali F, ini F6. Terus H dikali F6 ini ya. Oh ini F4 ya, ini F6. Ini F8 dikali H. Jadi gitu. Nanti luasannya dari kita jumlahkan. Luas ini tambah luas ini, tambah luas ini, tambah luas ini, tambah luas ini, tambah luas ini. Sehingga ini kalau ini gambarnya lebih tepat dari tadi ya. Karena ini langsung di pucuk sini, langsung ketahuan sini. Tadi tengah-tengah. Sehingga ini kita anggap ini ya, bayangkan saja ini lebar dari segi empatnya ini adalah sama. Ya. Bayangkan, ya imajinasikan ya. Sehingga kalau gitu kita mencari luas di bawah kurva ini adalah apa? H dikali Fx, ya, Fxi. Berarti luasannya di bawah kurva tadi adalah apa? Luasan 1 ditambah 2, 3 dan seterusnya adalah Fxi dikali H ya. Ditambah Fx1 dikali H dan seterusnya. Sehingga karena ini penjumlahan dan hanya ini sama ini bisa kita rumuskan ya. Jadi ini H dikali Fxi. Hanya kan sama semua. Berarti konstanta ya bisa kita keluarkan sehingga sama dengan H kali sigma Fxi. Sehingga integral dari Fx dx dengan batas AB ini adalah H dikali sigma Fxi. Oke. Ini rumusan Raymond. Jadi langkahnya nanti adalah pertama kita harus mencari nilai H-nya. Gimana mencari nilai H-nya? H-nya berarti punya lebar yang sama.
Berarti antara A sampai B ini kita bagi sama rata. Misalkan kita bagi menjadi 10 bagian. Berarti kita sebut N ya sebagai 10, maka nanti hanya adalah B min A dibagi 10 dibagi N ya. Setelah itu baru kita mencari apa? Fxi. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita kalikan H. Itulah cara mencari integral menggunakan Riemann. Contoh, kalau saya mau mencari luas, mencari hasil dari integral dengan batas 01 x kuadrat dx ya. Dimana kalau integral eksak biasa akan kita dapatkan sepertiga. Ya. Kan sepertiga x pangkat 3 dimasukkan nilai 1 dikurangi sepertiga x pangkat 3 dimasukkan nilai 0 kan ketemunya sepertiga. Tetapi kalau menggunakan Riemann bagaimana? Nah, ini caranya pertama adalah kita tentukan dulu. Ini sudah tahu ya, kita batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Berarti antara 0 sampai 1 kita mencari luasannya. Kemudian di sini kita bagi dulu. Ini sama rata itu ada berapa bagian? Oh, kita bagi 10, berarti N-nya 10. Berarti H tadi rumusnya apa? B min A dikurangi H. Dikurangi B min A dibagi N. Nah, kita dapatkan berarti H-nya adalah 0,1. Berarti 1 dikurangi 0 dibagi 10 kan jadi 0,1. Sehingga kita dapatkan XX-nya, yaitu awal adalah batas bawah. Kemudian selanjutnya X selanjutnya adalah apa? 0 ditambah 0,1. X selanjutnya apa? X sebelumnya ditambah 0,1 karena selisihnya adalah hanya 0,1. Kemudian sudah kita dapatkan nilai X-nya, kita hitung nilai Fx-nya berarti 0 dimasukkan ke ini 0 kuadrat, berarti untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0,1, Y-nya berapa nak? Tadi sudah dijawab sih temanmu tadi. Kita ulang lagi. Oke. Terus kalau 0,7 berarti Y-nya berapa nak? Berarti tinggi luasan ini berapa nak? Oke. Jadi kita dapat setelah ini kita hitung X-nya, kemudian balik lagi. Rumus integral Riemann tadi apa? H dikali sigma Fx. Sehingga ini nanti kan kita udah masukkan ke masing-masing Fx. Ya. Berarti H dikali jumlah dari Fx ya. Ini dijumlahkan. Seret, kita jumlahkan. Dikalikan 0,1. Hasilnya 0,385. Gitu. Terus kalau secara eksak kan 0,03. Sepertiga tadi kan. 1 dibagi 3 kan 0,33. Sehingga berapa tingkat kesalahannya? 0, ini absolut ya. 0,385 dikurangi 0,33. Ketemunya 0,052. Ini adalah errornya. Jadi kalau ditanya integral Riemann untuk berapa nilai integral 10 x kuadrat dx dengan menggunakan integral Riemann, nah, hasilnya adalah 0,385. Oke? Ada yang tanyakan? Sehingga nanti kalau kalian ingin bikin itu program, bisa kalian gini kan, definisikan fungsinya dulu, kemudian user suruh masukkan mau ngitung integral batas apa sama batas bawah sama batas atasnya apa pengennya, terus mau dibagi berapa lah, itu tanyakan ke user, kemudian kalian hitung nilai H-nya. Gimana cara ngitung H? Yaitu B min A dibagi N. Terus gimana kita mencari nilai XI? Nah, XI itu rumusnya adalah A ditambah H kali I. Gitu. Terus habis itu gimana? Ya udah kita harus kita loopingkan. Kita mencari apa? Sigma dari Fxi-nya dulu. Masih ingat gimana cara loopingnya? Misalkan total sama dengan 0 dulu ya. Terus nanti total
sama dengan total dikali fungsi xi dimasukkan ke ke fungsi fx ya. Nah, nilai xi dimasukkan ke fungsi fx. Nah, itu. Dan seterusnya, kemudian hasil akhirnya kita kalikan dengan h. Nah, itu cara menghitungnya. Oke, bentar ya. Saya kok menggas-menggas. Tak minum air sebentar ya. Halo, suara saya masih kedengaran? Oke, terus ini Raymond ya. Kemudian yang kedua kita ada trapezoida. Tadi bentuknya persegi panjang. Sekarang bentuknya trapesium. Wah ini, jadi nanti dari ujung ke ujung ditarik garis seret. Gini. Nah, tadi kan enggak, dari ujung ke ujung ini dibentuk apa? Nanti cari yang tengahnya seret mengikuti mau yang panjang atau mau yang pendek ini. Nah, pastinya dia akan mencari yang panjang ya, terpanjang segi 4. Kalau trapezoida, rumusnya trapesium apa nak? Trapesium, siapa yang masih ingat rumus trapesium? Mungkin ada masih buku saku SMA. Mungkin ada? Oke, setengah kali tinggi dikali sisi atas ditambah sisi bawah. Pinter Bagas. Nah, berarti rumusannya ini kalau trapesium ini berarti kita punya apa? Setengah dikali H ya. Hanya ini adalah sini. Seret sampai sini ini adalah tinggi. Terus sisi miringnya yang mana? Sisi atas sama sisi bawahnya yang mana? Nah, ini sisi atas sama sisi bawah. Jadi yang bawah ini hanya ya, tingginya sebagai H, kemudian sisi atasnya adalah fx0, si bawahnya adalah fx1. Ya. Semua bisa ada kan, angkanya ada semua kan? Nah, ini. Jadi fx0 itu berarti x0 dimasukkan ke fx-nya. Nah, ini jadi rumusnya ini. Tulas ini adalah H per 2 dikali fx0 ditambah fx1. Oke, berarti ini satu luasan. Kalau saya bagi-bagi banyak, apa yang terjadi? Nah, ini luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 itu adalah luas pertama setengah kali H dikali fx0 ditambah fx1. Luas ini setengah kali H dikali fx1 ditambah fx2. Kemudian sini setengah kali H dikali fx2 ditambah fx3.
Berarti ini fx1-nya dihitung ada berapa ini? Ada 2 kali ya. Ini juga 2 kali. Ini juga 2 kali. Ikut sini sama ikut sini. Ya kan luasan sini. Nih. Sedangkan yang ujung-ujung ini hanya disebutkan sekali. Sehingga kalau kita luaskan ini, jadi apa? Fx0 ditambah 2 kali fx1 ditambah 2 kali fxi ya, sampai ke 2fxn min 1 ditambah fxn. Sehingga dari rumus ini kelihatan, maka nanti kita kalau mencari integralnya dengan cara menghitung luas, berarti H per 2 fx0 ditambah 2 kali sigma fxi selain 0 sama n ya, berarti mulai dari 1 sampai n-1 ditambah fxn. Nah, di rumusannya seperti ini. Wah, seperti ini rumusannya. Oke, sehingga nanti kalau kita punya ini algoritmanya, definisikan Y sama dengan Fx, tentukan batas bawah dan batas atas, integral B, kemudian tentukan pembagi N, kita seperti biasa kita hitung H, H-nya adalah B min A dibagi N, kemudian XI-nya rumusnya apa tadi? A ditambah H kali I ya. Kemudian nanti kita hitung dulu luasan Fxi selain F0 sama F ini ya, F terakhir, kalikan 2, baru dijumlah dengan F0 ditambah Fn, baru kalikan H per 2. Gampang ya? Nah, ini nggak ada ini ya. Oke, ada yang tanyakan? Nah, untuk hari ini saya nanti sampai 5:30 saja ya mungkin ya. Saya kurang enak badan, agak pusing tadi. Gimana? Terima kasih, nah, amin. Ya, terima kasih Arya, Fatan, Mania. Oke, kita bikin Excel-nya ya, biar lebih memahami ya. Excel kan kayak tabel biasa ya. Ya, terima kasih Najwa, Sela, Hafid. Amin, makasih ya. Oke, coba kalian buka Excel kalian. Yuk, buka Excel. Saya tunggu. Oke ya, lihat aja dulu ya sementara. Yang pakai laptop boleh dibuka laptop ini Excel-nya. Mana ya? Tugasnya udah dikirim. Oke, siap ya. Saya share dulu. Sebentar. Oke. Kalian lihat. Sekarang kita akan menyelesaikan integral ya dari jangan kita pakai ini saja. Integral dari X kuadrat. Tadi kan sudah ya. Nah, sekarang kita coba menyelesaikannya menurut pengertian kita.
Sekarang yang kalian tulis ini dulu. Yang diketahui ini dulu. Ada A, B. Jadi kita mau mencari integral X kuadrat dx dengan batas bawah 0, batas atas 1. Oke. Dan N-nya kita setkan 10. Kalian tulis ini dulu. Yang ini jangan dulu. Ayo yang pertama. Silakan tuliskan dulu. Itu nulis manual. Jadi itu inputan. Sudah? Oh, sudah. Oke. Lalu kalian mencari nilai H. Dengan cara apa tadi? B dikurangi A, kasih sama dengan ya kalau mau menghitung. B dikurangi A dibagi N. Oke. Nih. Ayo dihitung hanya rumusnya. Rumusnya ditulis. Biar kalian paham cara menghitung H. Ya. B dikurangi A dibagi N. Ya, betul dibagi N, Zaki. Sampun. Sudah cari H? Jangan kerjakan yang lain dulu, ngerjakan itu dulu. Oke, udah ya. Setelah itu, kalian tulis iterasi dulu. Iterasi mulai dari 0 sampai 10. Oke. Kalian tarik garis saja. Lakukan. Jadi setelah ini tadi sudah ya ini. Kemudian kalian lakukan ini. Oke. Sudah? Tulis iterasi. Sampun. Oke. Yang lain gimana? Sampun. Oke. Kalian tuliskan ini dulu. Sudah? Ampun. Oke. Sekarang masih ingat nggak tadi Bu Ira bilang rumusnya XI? Rumusnya apa XI? Atas bawah ditambah iterasi dikali H. Ya, betul gitu? Oke, saya tulis saya di ini dulu ya. XI sama dengan A ditambah I dikali H.
Ya. Sehingga kita punya seperti ini. Nah, ya Allah belum saya send. Sehingga kita punya seperti ini. Nah, rumusannya ini. Biar A-nya itu tidak berjalan, kalau I-nya kan berjalan sampai sini bawah ya, kalau kita tarik ke bawah, maka kita kasih dolar atau kasih F4, pencet F4. Ya. Ini berarti A ya ditambah I dikali H. Nah ini ya. Jangan lupa kurungnya. Kalau nggak dikasih kurung nanti operasinya kadang pernah error, bisa error. Sudah? Sampun? Lalu tarik ke bawah. Gimana? Ada yang bingung? Lu ada yang bingung enggak? Biar dia nggak jalan. Nanti kalau kita tarik, tidak kita beri itu, kalau kita tarik ini ke bawah seret gitu ya, nanti rumusnya habis dari ini turun ke bawah terus sini ke sini gitu. Jadi nggak bisa pakai ini terus. Biar bisa kita pakai ini tetapan ini, maka kita kasih dolar-dolar. Atau jangan pakai dolar-dolar ketika disorot B2, kalian pencet F4. Tenang, nggak akan jadi meteor garden ya. Meskipun kita pencet F4 ya. Yang dulu pernah lihat Meteor Garden F ya. Tapi belum lahir mungkin kalian ya. Saya juga diceritani Kak ini kok. Nenek moyang saya ya. Belum lahir juga saya kayaknya. Sok muda. Oh F1. Formula ini ya. F1 ya. Valentino Rossi di sini ya. Oh F1 di komputer. Juga minta tolong ya Zaki. Coba diterapkan F1 ke ini, ke orang tuanya. F1 Bu untuk soto. Tolong bikinkan soto. Nah. Oke, sudah dicatat? Sudah dibikin? Oke. Kemudian kalian tarik garis seret ke bawah. Gitu ya. Seret ke bawah. Nah. Kalau tidak kalian bikin ini apa dolar-dolar, coba kalian tarik seret. Pasti angkanya ininya B2-nya jadi nanti ketika di baris sini dia B3. Terus ketika di sini nanti yang di sini sorot di sini ya B4. Dia berjalan. Kalau ini kan tetap nih B2 lagi kan. B2 lagi ya ini. Sampai sini sampai terakhir pun kita tetap gunakan si A0 ini yaitu apa di sel B2 itu. Sampun? Jaki mau bertanya? Oke, sampun. Kemudian kita lihat rumus yang kita mau integralkan tadi adalah X kuadrat ya. Integral X kuadrat. Maka kita kuadratkan nilai X ini. Jadi X ini kita pangkatkan 2. Nah, bikin ini, kemudian tarik ke. Oke. Silakan. Bikin ini dulu. Ya, kemudian kalian tarik ke bawah.
Mbak tidak ngajar. Ya minta tolong Mbak dibuka. Oh, masih ngajar. Hah? Iya, minta tolong Mbak aja. Oke, sudah fx-nya. Kemudian kalian tarik ke bawah. Tariknya gini. Kalau sudah ada plusnya gitu, tarik ke bawah. Slip. Gitu ya. Sudah. Kalian lanjutkan. Lakukan. Kita hitung dari fx ini. Ya. Rumusnya ini silakan. Bu Ira, saya yang X iterasi 0 kok 0. Bentar. Iterasi X, X-nya 0 emang. Fx-nya juga 0. Betul nak Dimas. Yang mana toh nak? Ini nggak usah dikalikan 2. Saya yang X iterasi ke 0. X-nya memang 0. X ketika iterasi 0, X-nya 0. Lihat tuh, 0 kan? Iya, betul. Sesuai dengan ini, batas bawahnya 0. Oh, 0,2, maaf. Oh, berarti rumusnya salah. Kasih kurung. Coba ini kasih kurung. Terus dikalikan dengan jangan mengikuti H2 loh ya. Kalian enggak tahu kalian naruh di mana si nilai H1-nya. Nilai H ini kalian taruh di mana? Disesuaikan. Ya. Dan jangan kalian taruh di di nilai bawah dewe kan enggak ngerti. Kalau ikut sama berarti bisa pakai saya di sel H2 bisa mengikuti persis rumus ini. Oke. Gimana? Dimas ada rumus yang mana? Dimas rumusnya apa? Mau share? Sudah ketemu Dimas? Coba dicek rumusnya. X0 adalah A ya, nilai A-nya. Ingat A-nya ini enggak sama dengan ini nilai angka loh ya. Bentar ya, kita lihat di sini. Ini ya. Ini nilainya 0. Sama dengan punya di A sama dengan. Ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai dia bukan angka. Itunya 0. Sebentar ya. Gimana Dimas? Udah ketemu? Rumusnya saya sorot lagi ya Dimas. Oh alhamdulillah. Ternyata apa Dimas? Hanya mungkin ya ngambil hanya. Atau ini kamu ganti 10. Pasti udah beda. Sehingga kalau ininya ganti 20. Oh. Oh oh. Oh iya. Anu ya. Jadi sesuai dengan ini ya, iterasinya ikut di sininya. Oke, sip. Dimas sudah menemukan. Kemudian kita kalikan 2 di kolom ini. Jadi kolom ini adalah fx dikali 2. Oke. Setelah itu kalian tarik ke bawah. Seret, tapi jangan sampai terakhir, hanya sampai di 9 aja. Sudah? Dicoba dulu. Carikan saya 2 kali fx. Oke. Kemudian jumlahkan bawah ini. 6
dari sini sampai sini. Tuh, jumlah. Fx x kuadrat. Nih, x kuadrat. Jadi B7 dipangkatkan 2. Atau B7 kali B7 boleh. Sudah? Kalian jumlahkan di bawah. Jadi Fx-nya jumlahnya berapa, kemudian 2 kali Fx-nya di total. Jadi ini adalah sum dari iterasi 0 sampai ke iterasi 10 Fx-nya. Oke. Atau kalian tinggal mencet ini aja udah bisa. Sudah ketemu sumnya? Oke, lanjut. Kalian boleh taruh sini atau taruh bawah boleh. Sekarang integral Riemann adalah rumusnya apa tadi? Sigma fx dikali apa? H. Ya udah. Itu adalah menghitung integral Riemann. Terus dulu integral Riemann ya sama dengan berapa hasilnya? Sigma fx dikali H. Lagi sudah? Oke. Sekarang integral trapezoidal. Tadi apa? H/2 ya dikali fx0 ditambah 2 kali fx ya ditambah fxn. Jadi ini H/2 dikali F0 ditambah sigma 2 kali fxi, i-nya mulai 1 sampai n-1 ditambah fxn. Nah, ini ya. Jadi H dibagi 2 dikali ini ditambah ini ditambah ini. Oke? Oke. Sampai sudah? Wah, bagus, mantap. Dimas sudah, Dimas? Alhamdulillah. Sip. Ketemunya berapa itu trapezoida? 0,335. Lebih tepat trapezoida daripada integral Riemann ternyata ya. Untuk kasus ini ya. Oke. Loh, kok 0,43? Kurungnya udah betul belum? Ini betul 5,7, Dimas. Wah, itu salah Dimas. Enggak sampai semuanya Dimas. Ini kosong loh Dimas, enggak boleh dijumlahkan. Ini juga enggak. Itu kasih 0. Tanyakan. Itu kenapa kok yang iterasi 0 juga enggak juga dihitung, Bu? Rumusannya
Saya tutup ya. Jadi dari rumusannya itu Fatan, bahwa kalau trapezoida hanya apa? H/2 dikali si ini F0 ditambah 2 kali yang tengah ditambah yang terakhir. Kenapa ini 2 kali? Karena asal usulnya tadi rumusan luasan yang pertama dengan yang kedua itu saling beririsan ketika apa? Yang menjadi sisi atas bawahnya itu loh ya. Jadi sisi bawah dari luas yang pertama itu akan menjadi sisi atas untuk luasan yang kedua. Sehingga fx-nya itu disebutkan 2 kali, dijumlahkan. Jadi ada fxi ditambah apa f. Jadi rumusannya itu nanti fx0 ditambah fx1 ditambah fx1 ditambah fx2 tambah fx2 sampai ke ditambah fxn. Jadi yang tengah itu ada 2 kali, yang pinggir-pinggir 1 kali saja. Begitu, Nak. Oke, Fatan? Untuk Riemann hanya ini dikali H. Jadi luasannya sudah betul belum, Dimas? Pastikan ini betul dulu, baru yang bisa ngitung. Kalau ininya udah salah, oh sudah. Riemann ini luas ini dikali ini, jadi ini. Nah, sigma fx i dikali H. Ayu, sudah nyoba? Gimana, Dimas? Sudah oke? Beres. Ya ta. Nilainya gini, 0, ini nggak boleh ditulis loh ya. Ini harus rumusan. Riemann-nya 0,385 Dimas. Kemudian trapezoidanya 0,335. Wes, siprek. Udah betul ya, cocok ya, Dimas. Mantap. Oke. Ada yang tanyakan dari sini? Berarti integral setengah x kuadrat, integral x kuadrat dengan batas 0,1 ya. Menurut Riemann hasilnya adalah 0,385 dan menurut trapezoida adalah 0,335. Jadi kalau kalian mau ganti rumus, berarti ini fx-nya jadi ganti. Rumusannya apa? Jadi misalkan x pangkat 3 ya udah ini nanti B7 pangkat 3. Oke? Sekian dulu dari saya. Jika nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan semoga semuanya sehat ya. Dan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ya, langsung ke persamaan diferensial biasa. Terima kasih ilmunya Dimas. Oke, semoga ilmunya barokah ya buat kita semua. Yuk, mari selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sih.